Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Pak Jokowi semakin banyak perdebatan, semakin banyak spekulasi, semakin banyak orang dilaporkan dengan berbagai alasan. Tapi dari semuanya itu ada dua kejadian yang perlu kita catat dan menjadi kehebohan antar kubu. Yaitu kejadian yang pertama, Egy Sujana dan Damai Heri Lubis datang ke Solo. Ada permohonan RC, terlepas di situ ada permohonan maaf atau tidak, ada kata maaf atau tidak, yang jelas restorasi justice-nya si Egy Sujana dan Damai Heri Lubis di ACC dimaafkan oleh Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, kedatangan Resmond Sianipar ke Solo, bahkan ke Pak Wapres juga. Ini menjadikan kontroversi, menjadikan perdebatan, dan bahkan menjadikan marah dari kubunya Roy Suryo. Tapi akhirnya tiga orang itu, Egy Sujana, Damai Heri Lubis, dan Resmond Sianipar, itu SP3-nya clear. Ya, clear. Artinya tiga orang itu sudah tidak menjadi tersangka dalam laporan Pak Jokowi itu. Ya, itu berawal dari Egy Sujana takut dipenjara, karena Egy Sujana sudah pernah merasakan dipenjara 2 kali. Dia nggak mau untuk yang ketiga kali, dan itu terlontar pada dari mulutnya Egy Sujana sendiri. Ya. Dan mestinya Damai Heri Lubis dan Resmond Sianipar juga takut dipenjara. Dan ternyata teman-teman, yang takut dipenjara bukan hanya mereka bertiga. Ya. Bukan hanya mereka bertiga, semuanya takut dipenjara. Cuman tiga orang ini, dia berani buka dada, berani datang ke Solo. Resmond terutama terang-terangan minta maaf kepada Pak Jokowi dan menyatakan bahwa selama ini penelitiannya salah. Ternyata dia mengatakan itu. Sementara yang lain, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, Rustam Effendi, itu malu-malu kucing aja. Dia takut ketahuan orang kalau dia RC, padahal sebetulnya ingin bebas. Dan Roy Suryo mengatakan RC itu kalah, RC itu hina. Ya. Tapi kalau dia menganggap RC itu hina, RC itu kalah, tapi mereka berupaya gimana caranya kasus ini berhenti, terutama Tifa. Dan ada perpecahan, kelihatannya ada pecah kongsi antara Roy Suryo dan Tifa terutama, karena akhir-akhir ini di setiap event, di setiap Roy Suryo mengadakan konferensi atau kegiatan apalah, biasanya Tifa itu kintil terus bersama, ikut terus. Tapi akhir-akhir ini Roy Suryo sendiri, ya, bikin statement pun sendiri-sendiri, padahal statement itu sama, artinya sama, intinya sama, tapi mereka sendiri-sendiri. Tifa menyampaikan statement bahwa dia mengirim surat ke kejaksaan kaitannya permohonan pemberhentian
persidangan atau P19. Itu aja dengan pengacara-pengacaranya, tanpa ada Refy Harun dan tanpa ada Roy Suryo. Kita lihat dulu videonya. Membacakan surat yang kami ajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya, perihal permohonan penghentian pra penuntutan P19 ya. Jadi dengan hormat saya Tifa Uziatiasuma ya, alamat dan sebagainya diwakili oleh koordinator oleh nasihat hukum kami ya, yang dikoordinatori oleh Pak Abdullah Al-Katiri ya. Dengan ini menyampaikan permohonan penghentian pra penuntutan atau P19 dengan alasan sebagai berikut. Bahwa ya saya Tifa Uziatiasuma status sebagai tersangka saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan beberapa laporan polisi. Ya, Anda tahu kan, laporan polisinya Pak Insinyur Pak Joko Widodo, kemudian beberapa orang yang lain ya. Kedua, bahwa penyidik telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan JPU telah melakukan pengembalian berkas perkara atau P19 kepada penyidik guna dilengkapi. 3. Bahwa menurut catatan kami, berkas tersebut telah diterima kembali oleh penyidik pada tanggal 2 Februari 2026. 4. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat 3 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025, penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan sesuai koordinasi penuntut umum dalam waktu paling lambat 14 hari, terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum. 5. Bahwa terhitung dari tanggal 16 Februari 2026 hingga tanggal surat ini dibuat 16 April 2026, penyidik telah melampaui waktu 14 hari namun belum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. 6. Bahwa keterlambatan ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan kelalaian dalam memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menghentikan pra penuntutan perkara atas nama Tifa Uziatiasuma, saya sendiri selaku tersangka. 2. Memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terpenuhinya kelengkapan berkas dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ini surat yang sudah kami sampaikan di tanggal 16 April 2026 kemarin ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita juga memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum harus ditegakkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini. Okay. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya? Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran, kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran.
Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Baik. Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya di penjara? Gak ada masalah Pak, Baik. gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi Udah. tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Oke. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Saya mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu agar masalah ini selesai. Apa yang harus dilakukan? Polisi selesai, SP3 untuk semuanya. Jaksa nggak usah lanjut ke P21 kan harusnya begitu. Ya, dari video itu teman-teman semuanya bisa melihat yang tersirat bahwa Tifa takut dipenjara. Ya, takut dipenjara. Dia nggak mau RJ, tapi pengen kasus ini berhenti. Satu, dia ke kejaksaan mengirim surat P19. Artinya kasus itu biar berhenti, dihentikan, dianggap selesai. Kemudian dia juga mengeluarkan statement minta tolong kepada Pak Prabowo Presiden, minta tolong kepada Pak Presiden agar menghentikan ini. Dengan cara apa? Dia menyebutkan cara Pak Presiden tinggal mengatakan ke memerintahkan ke kepolisian, ke kejaksaan bahwa itu dihentikan. Lah memangnya Tifa itu siapa? Tifa itu siapa? Kok berani-beraninya menyuruh, mengarahkan, mendikte Pak Prabowo yang sebagai presiden? Dia orang pesakitan aja kok merintah Pak Prabowo. Ya, intinya ternyata semuanya takut dipenjara. Nah, bagi semuanya siapa saja hati-hati dalam mengeluarkan statement, apalagi di sosmed, karena sekarang gampang sekali menjadi tersangka. Ya, semoga akhirnya cepat ada gambaran seperti apa, dan biar tahu akhirnya seperti apa, ikuti terus goes wes. Wassalam.